Saudara-saudara sekalian, terutama yang muda-muda ini, kita harus tahu bahwa orang-orang yang tertarik pada ormas lain atau mazhab lain dulu tertariknya karena melihat NU itu kampungan. Ada orang misalkan dari orang kaya, dari orang berpangkat, anaknya mau masuk NU malu, kampungan, deso, maka mereka tidak masuk NU, masuk yang lain. Ternyata setelah lama di sana mereka merasa gersang, merasa kering. Orang no papanya terang kene iki. Enggak ada papanya di sini. Kemudian mencari isi daripada kekosongan itu. Itu dalam teori pendidikan namanya das ich dan das über ich. Ada orang sudah kaya, direktur perusahaan, terhormat, tapi hatinya kosong karena tidak ada spiritual, tidak tarbiyah ruhiyah, dicari di organisasinya tidak ada. Kemudian carilah di luar ormas mereka. Itu NU harus siap menerima pelarian-pelarian orang yang tidak puas dengan ormas-ormas mereka. Dengan wadah at-turqis sufiyah al-mu'tabaru an-nahdiyah, insyaallah kita mampu menjawab kegoncangan, kekeringan, kegersangan teman-teman kita yang sedang mencari ketenangan itu. Jangan dikira tasawuf itu berhenti, mandek. Sufi adalah dinamis, tasawuf adalah revolusi spiritual. As-sufi la launalah, launuhu launu. As-sufi kalma la launalahu, launuhu launu ina'i. Idan as-sufi ibnu waqti. Sufi tidak punya warna tertentu. Sufi seperti air, warnanya tergantung tempatnya. Tempatnya hijau, warnanya hijau, tempatnya merah, kelihatan merah. Maka fasufi ibnu waqti, seorang sufi harus paham tentang zamannya, harus paham tentang situasi dan kondisinya. Jangan dikira sufi itu mengajak melarat. Imam Abul Hasan Asyadzili tiap hari pakaiannya ganti, keretanya bagus, rumahnya villa bagus, minyak wanginya mahal, kemudian pembantu khodamnya tukang teh sendiri, kusir dokarnya sendiri, tukang sapu sendiri, persis seperti gubernur atau wakil presiden lah. Itu padahal seorang qutbun minal aqtab, Abul Hasan Ali Asyadzili, murid daripada Syekh Abdus Salam ibn Mashish. Syekh Abdus Salam ibn Mashish muridnya Abu Madjan Al-Ghauth. Nanti Asyadzili punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah Al-Iskandarani. Nah, suatu ketika Abul Abbas Al-Mursi muridnya nanya, "Syekh, Anda ini sufi, bahkan qutbun minal aqtabil arba'ah. Kenapa pakaiannya mewah, penampilannya mewah, penampilannya seperti pengusaha besar, konglomerat? Terus kemana? Kalau lihat yang lain kok nyemprul. Kalau lihat kiai-kiai kok nyemprul. Sarungnya cap gajah duduk, bajunya nggak pernah disetrika, kopiahnya hitam nggak, coklat enggak, sorbannya sejak datang haji nggak pernah dicuci, ya haji 2 tahun yang lalu itu nggak pernah dicuci. Ya Allah, nggak pernah beli tas, nggak pernah beli tas di toko merek Belly atau Aigner atau Pirkardin. Kalau kiai-kiai tasnya di pojok ada tulisannya Musyawarah Madrasah Aliyah Kabupaten Kediri. Tas dapat bagian musyawarah, rapat Majelis Ulama Jawa Timur tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus, itu dibawa-bawa kemana tasnya itu. Jadi kiai nggak pernah beli tas, tasnya cukup dapat bagian ketika rapat. Nah, kata Abul Abbas Al-Mursi, kalau kiai-kiai yang lain kok ngelutuk gitu jenengan kok mewah. Jawabnya Abul Hasan Asyadzili, "Ya Abul Abbas, libasi yaqul, pakaianku bisa ngomong. Ngomongnya ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni." Pakaian saya yang saya pakai ini ngomongnya gini, "Wahai manusia, wahai masyarakat, saya kiai kaya, jangan kamu kasihani." Tapi kalau kiai yang pakaian nyemprul, pakaiannya ngomongnya ngene, "Ayyuhan nas ana fakir farhamuni." Wahai masyarakat, saya kiai melarat, ya hadiah-hadiah atau fidyah-fidyah, amplop-amplop. Padahal kita semua tahu ketika Mi'raj Rasulullah SAW melihat ada sekelompok manusia yang mukanya dagingnya ambrol. Rasulullah tanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu? Ada orang gagah-gagah tapi daging mukanya ambrol. Oh, mereka itu umat panjenengan yang rajin minta-minta. Jadi hati-hati yang suka bikin proposal, bangun dari kuburan dagingnya ambrol. Itu ada di cerita Mi'raj seperti itu. Itulah barangkali sikap sufi, seorang sufi menghadapi kehidupan duniawi ini. Tasawuf bukan di penampilan, sufi bukan di tampil lahir, tapi sufi ada maqamul qalb, posisi hati kita, dekat apa jauh, lurus apa bengkok,
mantap apa ragu-ragu amama hadratillah. Soal pakaian bukan urusan, soal penampilan tidak masalah. Yang penting hati kita dengan Allah dekat apa jauh, lurus apa bengkok, menghadap apa mungkur, rodok miring-miring apa tenanan. Itulah maudhu' tasawuf di situ sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita bertasawuf dengan mari kita membangun kehidupan kita. Menurut Fathul Mu'in, jihad itu ialah termasuk jihad ialah membangun kehidupan yang sejahtera. Cukup sandang pangan papan, sehat, mampu menjaga dirinya, makanan yang bergizi dan berobat, bisa menebus obat, bisa berobat, masuk rumah sakit yang kelas elit lah kira-kira. Fathul Mu'in mengatakan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun isbatu wujudillah ay iqamati hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah lisbati wujudis soni. Kata I'anah begitu syarahnya. Wa iqamatu syariatillah wal qitalu fi sabilillah. Yang terakhir jihad ialah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamani dawa'i wa ujratit tamrid. Termasuk jihad yang nomor 4 ialah mari kita membangun kehidupan yang wajar, cukup pangan, cukup sandang, cukup tempat tinggal dan mampu wa thamani dawa'i, beli obat, wa ujratit tamrid dan kos kesehatan. Itu prinsip jihad Fathul Mu'in yang kita baca di Lirboyo. Rujuknya angel dulu, rujuknya paling angel dulu. Rian yang ngajar saya Kiai Aziz Fathul Mu'in, kadang-kadang Kiai Ilham kalau Kiai Aziznya goib. Kiai Aziz itu guru saya yang Fathul Mu'in. Kalau Kiai Idris saya ngaji Ibnu Aqil. Kalau Kiai Marzuki saya ikut Ihya tafsir apa Jalalain kalau pagi, Ihya ba'da Isya, tapi nggak aktif karena bangunnya siang. Lah piye ora awan ngantri aduse ku lho. Ayo, sumurnya cuma 3, santri waktu itu 2.500. Pasti ngantri 1 jam. Nggak bisa suruh bangun cepat, datang tepat, nggak bisa. Pasti terlambat. Nah, karena bangunnya juga terlambat, jadi ngantrinya Hadirin kang kula hormati. Kita harus percaya diri bahwa kita ala thoriqil haq. Kita lah yang on the right track. Kita yang di atas rel yang benar. Kita mengikuti mazhab ahli